Nah, kalau ngelihat tanaman ini pasti tahu dong kalau saya sedang berada di kebun talas. Nah, kalau ingat talas itu pasti kita ingatnya sama Bogor ya. Talas dan Bogor itu emang udah kayak soulmate tak terpisahkan. Hari ini kita akan mengupas soal talas. Ternyata nih sekarang talas nggak cuma bisa dibikin kue lapis aja, tapi juga kue bika. Selengkapnya di dulu sekarang hari ini. Talas memang dikenal sebagai makanan rakyat. Gak heran ya, karena budidaya tanaman ini sudah ada sejak zaman purba, bahkan jauh sebelum budidaya padi. Kandungan karbohidrat dan nutrisi penting lainnya membuat talas sangat layak untuk dijadikan makanan pokok. Gak cuma itu, tanaman asli kawasan Asia Tenggara ini juga unik loh. Pernah mendengar peribahasa bagai air di daun talas yang terinspirasi dari keunikan daun talas? Kira-kira ada yang tahu artinya nggak ya? Nasihat, misalkan ada nasihat dari orang tua disia-siakan kayak gitu aja, nggak didengarkan dari atasan gitu. Nggak tahu mbak. Sesuatu yang nggak mungkin. Ya misalkan apa ya? Sesuatu yang nggak mungkin kita capai. Selain hal yang sia-sia, baga air di daun talas juga merujuk orang-orang yang tidak memiliki pendirian alias pelin-pelan. Persis seperti air yang jatuh di atas daun talas yang nggak bisa menyebar dan membasahi permukaan daun. Sebelum jatuh ke tanah, airnya akan terombang-ambing dulu. Yap, ini dia yang bikin daun talas istimewa. Nggak bisa basah. Soalnya ada lapisan kutikula berupa lapisan lilin yang terbuat dari asam lemak. Segala cara telah ku coba untuk pahamikan sikapmu. Makanya nggak bakal bisa menyatu dengan air, persis seperti kisah cinta tak berbalas yang tertuang dalam lagu Bagai Air di Daun Talas yang pernah hits di tahun 90-an. Bagai air di daun talas, mana mungkin cinta kan terbalas. Buat apa dan percuma saja bila bersama tak pernah bersatu. Jalan terbaik kita berpisah. Siapa sih yang nggak kenal sama talas Bogor? Rasa yang enak dan ukuran jumbonya selalu jadi oleh-oleh favorit. Tapi, kadang ukuran yang super ini membuat wisatawan agak kewalahan. Makanya sekarang banyak alternatif oleh-oleh talas siap makan. Salah satu yang hits apalagi kalau bukan lapis Bogor yang satu ini. Bayangkan saja, dalam satu hari outlet ini bisa menjual 7.800 lapis Bogor. Super laris ya. Spesial buat pemirsa dulu sekarang, kita kasih bocoran resepnya nih. Sediakan tepung talas, tepung terigu, gula pasir, telur, emulsifier, margarin, dan susu. Mudah kan? Mixer telur bersama emulsifier dan gula pasir. Kemudian tambahkan susu, tepung talas, terigu, dan margarin. Bagi adonan jadi dua ya. Adonan pertama akan diberi pewarna kuning, kemudian kukus selama 10 menit. Sambil menunggu, siapkan adonan kedua. Beri pasta talas dan pewarna ungu ya. Kalau sudah, angkat dulu adonan pertamanya. Baru deh kukus kembali hingga semua adonan matang dengan sempurna. Proses pengukusan inilah yang memberikan tekstur super lembut khas lapis Bogor. Sekarang waktunya diberi topping. Untuk rasa original sekaligus jadi varian yang paling populer,
Toppingnya cukup krim keju dan taburan keju parut. Yang gak demen keju, bisa nyobain lapis green tea nih. Belum puas? Tenang aja, 18 varian rasa yang akan memanjakan lidah seperti lapis strawberry dan brownies talas ini. Lapis talas memiliki kekhasan tekstur yang lembut karena kami memproduksi itu dalam skala yang besar dengan mesin-mesin canggih dari Jepang. Untuk rasa, kita memang memiliki rasa khas talas. Dan nutrisi dari kandungan talas itu sendiri itu memberikan energi dan anti-aging dan banyak lagi untuk nutrisi yang lain di dalam talas tersebut. Wah, ini apa? Buka, oke. Di sana ada. Ini dari talas. Oke, dari talas. Nah, pemirsa, kalau dulu kan talas biasanya cuma dimakan direbus aja, tapi sekarang emang talas sudah banyak banget ya jadi olahan elit. Salah satunya ada Bika Bogor, sebutnya dari talas. Di dalam ya, punya papa talas ya. Thank you. Kalau denger Bika, pasti ingetnya sama Bika Ambon khas Medan ya. Emang sih, belum banyak yang tahu kalau Bogor juga punya Bika yang gak kalah spesial. Si Bika talas ini nih. Bika Bogor dibuat dari talas asli Bogor yang super legit. Talas-talas ini akan dikupas dan dipotong-potong. Yang wajib nih, cuci dengan larutan garam untuk menghilangkan lendir yang membuat gatal tenggorokan. Selanjutnya dikukus ya. Selain talas, Bika Bogor dibuat dari tepung sagu, gula pasir, kuning telur, dan santan. Pertama, blender dulu talas bersama santan. Jangan lupa disaring untuk memisahkan ampasnya ya. Kocok adonan talas bersama kuning telur. Saring kembali ya, biar adonannya jadi super lembut. Selanjutnya, siapkan ragi. Nah, si ragi inilah yang berjasa untuk menciptakan rongga-rongga khas yang jadi ciri khas kue Bika. Oke, waktunya bikin adonan Bika nih. Mixer dulu tepung sagu bersama adonan talas dan kuning telur. Baru deh giliran gula pasir. Adonan talas yang sudah dikocok bersama kuning telur dan ragi. Adonan ini harus didiamkan selama minimal 2 jam supaya kue Bika terfermentasi dengan sempurna. Begini nih penampakan adonan Bika Bogor yang sudah difermentasi. Selanjutnya diberi perasa. Warna hijau untuk koko pandan dan pastinya warna ungu untuk rasa talas dong ya. Nah pemirsa, tadi kan udah lihat nih proses bikin Bika Bogor dari talesnya, masih dari buah. Dan sekarang udah tinggal dipanggang. Saya datangnya pas sudah mau jadi aja. Gimana nih Mbak, ini tinggal dimasukin aja ya? Ini juga yang ini? Iya. Saya bantuin ya kalau gitu. Yang sedang saya dan Teh Yuni panggang ini namanya Bika Mini. Karena ukurannya kecil, Bika yang satu ini matangnya cepet loh. Beda nih dengan Bika yang berukuran besar. Butuh waktu 1 jam untuk menunggunya matang. Kalau bagian atasnya sudah mengeras dan gelembungnya sudah kelihatan semua, artinya Bika Bogor sudah matang dengan sempurna. Tapi belum bisa dimakan loh, karena masih harus dipanggang bagian atasnya. Proses yang satu ini nggak lama kok, cuma 2 menit saja.
Kalau sudah matang, tinggal dicopot deh dari cetakan. Akhirnya Bika Bogor sudah di tangan. Emang yang enak-enak itu butuh perjuangan, itu diopennya panas banget. Dan sekarang waktunya kita cicipin. Jadi seperti ini loh. Kalau Bika Bogor ini lebih kenyal sih daripada Bika Ambon biasa, dan nggak ada aroma rempah-rempah kayak di Bika Ambon itu. Tapi enak kok. Nah, sekarang udah tahu dong ya, apa bedanya Bika Ambon dengan Bika Bogor? Kalau misalnya Bika Ambon itu kan menggunakan kayak daun jeruk, kunyit, serai, habis itu pakai putih telur. Kalau kita enggak, kita itu menggunakan talas dan ubi. Nah kalau misalnya dia itu bikanya talas, berarti dia menggunakan talas. Tapi kalau misalnya bikanya ubi, menggunakan ubi. Tapi kalau koko pandan dan nangka, itu kita mix. Jadinya itu dibuat dari talas dan ubi gitu. Selain sehat, Bika-Bika ini juga nggak pakai pengawet. Makanya cuma bisa bertahan selama 4 hari aja. Bosan dengan hidangan manis? Ada kok olahan talas dengan cita rasa gurih. Yap, si burger talas yang terbuat dari susu bubuk, tepung talas, dan pasta talas. Untuk isian burger talas sendiri hampir sama kok dengan burger biasa. Ada daging, keju, saus daging, selada, dan mayones. Yang spesial, burger talas juga disajikan dengan saus yang berisi potongan umbi talas. Sebelum disajikan, panggang dulu roti burger dan dagingnya. Barulah semua toppingnya disusun di atas roti. Sajikan bersama keripik singkong pedas. Nyam-nyam. Masih ada banyak cerita menarik seputar talas. Setelah yang satu ini ya, stay tune!